Mungkin sekarang bakal ada Kimi Skypierce. Boleh. Ya wes kalau begitu teman-teman. Ini ada game yang ketiga, apakah akan menjadi milik dari Filipina kembali atau Malaysia akan mencuri dulu poin. Ini ganti player ya? Mana? Oh, ganti player. Lah iya itu. Ini bukan Sekis? Coba mana tadi Bukan. lihat lagi. Ini Danish. Baru sadar kita. 3, 2, 1. Baru sadar. Welcome to Mobile Legends. Iya. Iya. Danish. Bukan Sekis. Bukan Sekis, bukan Hak ya. Karena kita tidak melihat Hak dari tadi. Tidak ada yang sadar kita Iya. berdua teman-teman. Baru sadar ini. Baru sadar. Ganti jungler. Harusnya Buset De La Cruz santai relax gak sih? Oke, Revitalize sudah di pop up. Sementara serang Babiko, mau tidak mau flicker pun langsung dikeluarkan. Oke, tapi sejujurnya ini one of the best. Ya maksudnya assassin sih sebenarnya kalau ngeliat Danish yang kalau kalian kenal. Ini adalah player dari Monster Vicious, nicknya Uni. Fanny-nya yang galak banget. Fanny. Yang gue inget ya dari Yep. Uni ini. Buset, sementara itu Nepomuceno seperti kehilangan dari stuck di mana tadi dia gagal untuk bisa menabrak ke arah dari Grok. Iya memang assassin sih sebenarnya buat Danish. Tapi mungkin kebutuhan karena assassinnya juga udah mulai minim ya tadi opsinya. Dan Danish menjadi harapan kah untuk Malaysia? So far early-nya masih oke. Apalagi tabrakan-tabrakan dari Koyum nih untuk langsung mengintip ke area jungle-jungle yang dimiliki oleh Nepomuceno. Ini ngebuat dari De La Cruz bahkan udah mulai ke poke dan Danish sudah mulai masuk. Wow, oke. Hampir saja tapi setidaknya masih ada. Gagal. Orange buff-nya Kambil siapa tuh? Danish gak sih? De La Cruz kayaknya. Oke, kita bakal cek VAR bentar lagi. Kayak De La Cruz deh. De La Cruz ya? Oke, nanti kita bakal lihat dari siapa yang mengamankan orange buff. Tapi itu dia enggak juga. Iya, si itu Danish. Karena Danish belum dapat orange buff nggak sih tadi? Dia langsung nyebrang ke situ. Oke. Wow, itu dia. Sinkronisasi yang begitu baik juga ya. Bermain karena fighter jungler yang diimplementasi dengan adanya agresivitas. Ini ngebuat dari Malaysia mereka dapetin keunggulan. Terus juga agak sedikit mematahkan pattern farming dari Nepomuceno. Itu yang nggak terlihat di 2 game pertama tadi. Yap. Karena farmingnya Nepomuceno aman banget di 2 gamenya. Sementara itu purple buff tadi diganggu dengan kehadiran dari Kayum. Entah itu mau ke-trigger dari satu retribution yang dimiliki. Sementara di tempat yang berbeda, Turtle-nya langsung dicepat tindakan. Kayak ini menjadi turtle yang pertama dan benar. Turtle yang pertama untuk Malaysia dari 3 game yang sudah Ini berjalan. langsung beda banget ya. Yum kasih grok. Terus ditambah lagi dengan fighter gold jungle yang lebih bisa sustain, bisa lebih agresif. Dan sekarang Vinuya-nya bakal coba untuk ditabrak lah. Oke. Di atas masih cukup santai. Namun di bagian bawah nih kita juga jangan melupakan Soriano ya. Soriano sekalinya join terbahaya banget tapi purple buff langsung berhasil diamankan dan ada aksi balasan yang memang sudah dilakukan pula oleh dari Nepomuceno. Sementara Elton mencoba untuk bisa menghalau pergerakan dan juga kepulangan tapi first blood menjadi milik dari Idren di tempat yang berbeda. Wow, solo kill dari Idrin atas hilangnya Vinuya. Dan juga De La Cruz yang masuk terlalu dalam tanpa adanya Avatar of Guardian tadi buat kabur ataupun inisiasi. Revitalize gak jadi jawaban sih untuk nahan sebegitu lamanya damage yang bisa disumbangin oleh Malaysia. Dan 2 poin kill pertama ini akan langsung nge-boost banget bagaimana early phase dan juga pattern dari Nepomuceno yang sekarang sudah mulai terpatahkan. Yap. Kayu menabrakkan dirinya. Tektonik charge yang begitu baik. Wow, perubahan gaya permainan yang begitu baik dari Malaysia. Ini dia, angin segar berhembus untuk Malaysia. Ya. Ini walaupun bicara lagi tentang hero yang gak terlalu meta sekarang ya, Suyo. Tapi tetap di tangan yang tepat, di strategi yang memang sudah mereka matangkan. Eksekusi yang baik. Terlihat impactnya yang begitu baik juga. Dan akhirnya ada objektif yang bisa diambil. Turtle pertama, ditambah lagi juga dari poin killnya. Waduh, itu dia satu Federal Strike tadi siap untuk bisa menghantarkan damage tambahan. Tapi barusan dengan pergerakan dari Avatar Guardian masih gagal untuk bisa connect ke arah beberapa player Pabiko. Mencoba untuk bisa mengejar dari area terdepan tapi masih gagal. Dan sekarang harus mundur dulu Hazik. Wah, Danisha tadi pas banget sih. Dia langsung kabur ngeluarin dirinya dari AOG. Dan wah, gak ada apapun yang bisa dijawab sama Philippines untuk saat ini. Kecuali sekarang Turtle yang udah mulai dipegang sama Philippines. Ada team fight dan ada upaya kontes. Ya, Traction Pulse berhasil diambil oleh Danish. Pertemuan tercipta dan Vinuya terjebak sendirian. Wah, jawabannya adalah lapu-lapu kah. Ini Idren juga udah 2 kali nih dapetin poin kill.
Dan Vinuya juga tidak dibuat berkutik karena memang sekarang dalam keadaan under. Bagaimana mereka coba untuk bermain ke arah combo sisi yang gede nih dari area of effect-nya antara penalty zone, antara AOG. Ini belum kelihatan karena mereka sibuk satu persatu dan wah Pabiko. Di tempat yang lain. What? Wah gila ini Malaysia mengamuk. 40. Ngamuk ini mah. Ngamuk kesadarannya. Buset deh. Iya, berawal dari tabrakan orange buff sih. Semuanya sekarang dikuasain sama Malaysia. Ini Philippines masih belum berkutik sama sekali dan Nepomuceno ditabrak. Oke, 3.500 perbedaan gold. Dilompat dengan Valis Farbo dan hampir saya tadi bisa mendapatkan karena Nepomuceno. Tapi apa tahu Guardian tadi konek ke arah satu player ke Danish. Bisa kan selamat Danish untuk kali ini. Berhasil langsung dihilangkan dengan cukup cepat. Di-crack habis-habisan sementara Elton berhasil untuk kabur menyelamatkan diri. Oke, Eltonnya kabur tapi Danishnya tidak selamat tadi ya. Tapi seenggaknya dari Malaysia mereka trade lagi. Mereka dapetin sesuatu. Outer top turret sekarang udah hancur. De La Cruz gak bakal dikasih leluasa juga untuk megang River. Karena Koyum terlalu kuat sekarang. Dia bisa cari informasi, dia bisa pegangin juga De La Cruz ya biar gak terlalu tenang untuk bisa membuka vision. Dan belum ada jawaban sama sekali dari Philippines nih. Bottom lane ini bakal coba untuk kembali ditabrak oleh Malaysia dan turret ketiga bahkan ya. Karena outer middle-nya juga udah gak ada Pak. Oke, sementara itu sudah rata ya. Inner Turret sekarang yang menemani hidup-hidup dari tim Filipina. Loh. Sendirian Elton, bisa dia menyelamatkan diri? Tonros tadi udah dikeluarkan pula, sementara Idren melihat dari kejauhan. Kuat banget ini. Elton tapi tadi trigger sprint ya, buat melarikan diri juga. Dan sekarang Turtle yang ketiga sudah spawn. Akankah Philippines mereka akan melakukan kontes menuju ke arah objektifnya? Tapi kayaknya berat sih, ini di zoning banget sama Hazik dan Kayum. Yap. Oke. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan karena tadi Gatot kaca. Apa yang akan terjadi? Apa tahu Guardian masih sempat langsung dikeluarkan. Sementara itu ada Titanic Cata dulu langsung masuk ke arah beberapa tubuh dari pemain Filipina. Vinuya ya menjadi orang terdepan yang harus menghadang itu semua. Wah ini keuntungan buat Malaysia sih. Dan keuntungan buat kalian juga kalau beli M7 Pass karena bakal banyak in-game item yang bisa didapatkan. Karena juga pasti ada event-event EXP-nya nih buat langsung nge-boost. Oke. Wits. Wah. Bisa ini mah mereka dapat poin nih. Harusnya ya ini bakal game cepet juga gak sih dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Philippines kali ini dengan 4.500 gap yang terjadi. Damage dari Soriano juga belum cukup. Nepomuceno juga sekarang farmingnya udah patah. Dan menunjukkan bahwa fighter jungler yang dibawakan oleh Danish ini di-convert dengan objektif yang kuat juga kan. Iya. Ini dia jawaban kenapa memilih Grok over Gatot ya. Karena dia mau ngasih pressure di jungle-nya juga. Tapi ini dia untuk itemization-nya. Sebuah enchant talisman untuk Elton. Pastinya ya ngandelin cooldown, ngandelin mananya juga. Dan War X modal dari Idrin. Makanya dia dari tadi juga punya damage. Dia juga sustain dengan spellbomb yang dimiliki. 2 kali berarti ya dia dapetin poin kill ke arah Vinuya. Enak banget ini ngeliat si Kayum ya dalam rumputan. Orang masuk, Mighty Swing, orang masuk, Mighty Swing, orang masuk, dan recharge. Deg-degan. Wah udah didorong semua ya. Ini bahkan kayaknya kebalikan dari game kedua ya. Turret dari Malaysia belum hancur sama sekali juga. Belum kecolek juga kayak. Belum. Masih aman banget semuanya. Masih berdiri dengan kokoh. Berat sih dalam keadaan tertinggal gini mau prioritas farmingnya siapa? Karena ini bisa dikatakan dari Philippines. Mereka bawa 3 hero farming. Yap. Parsha, Lancelot dan juga Grangernya. Dalam keadaan tertinggal mereka harus memanfaatkan posisi prioritas farmingnya. Mungkin sekarang dari jungle-junglenya diambil sama Soriano. Sedangkan Nepomuceno dapetin farming dari cut wave minion atau nyebrang. Wah tapi rame juga tengah nih. Oke, Malefic tadi udah langsung berhasil diamankan. Sementara Lancelot akan masuk lewat atas. Tapi terjebaklah sudah. Apa yang terjadi Pabiko? Satu terakhirnya Pabiko masih berusaha untuk bisa menggocek untuk bisa menyelamatkan dirinya ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Pabiko di tempat yang lain gagal untuk bisa mengantarkan damage-nya. Apa Guardian langsung terlihat pula 4 player dipaksa untuk mundur. Pabiko yang tadi juga benar-benar ada di tengah keramaian ya. Dia lagi mikirin banget gimana caranya buka Vidorizer dengan aman. Tapi berat. Karena Mighty Swing ngeganggu dari tadi. Dan perbedaan atribut ini udah akan menjadi sebuah jawaban ya. Untuk Malaysia mereka bisa menangin teamfight demi teamfightnya. Yap. Phantom Execution. Sementara
Nepomuceno, bisa nggak dia bertahan? Tonros dikeluarkan dan tidak bisa ul. Wave flicker. Wehe. Wow. Ada tectonic jump dan juga Brad Fighter yang begitu luar biasa. Diperlihatkan oleh pemain dari tim Malaysia. Wipe out. 12-1 point kill dan wipe out. Wow, dominasi dari Malaysia yang sangat-sangat membuat dari Philippines tidak berkutik sama sekali. 12-1, 7.500 gold yang akan semakin berangsur lagi untuk tim Malaysia. Karena Lord sekarang udah spawn di arah atas, inner turret juga sekarang udah mulai dihancurin satu persatu. Damage yang sangat-sangat minim dari Philippines yang ngebuat mereka nggak bisa ngejawab teamfight yang dibawain sama Malaysia. Sustainnya juga soalnya berat ini. Eltonnya nggak bisa dipunish. Koyumnya juga selalu bisa dapetin momentum. Ngeri ini. Wah, boleh-boleh sini. Mengamuk mereka ul. Yap. Upaya defense dari Nepomuceno juga di arah bottom lane. Wah, menyerahkan nyawa. Gagal. Gagal Sepertinya tapi barusan apa yang akan terjadi? Tapi Kayu malah menjadi korban pula, ragu-ragu tapi barusan semua pada begitu mengerikan. Elton. Kita pada berbeda. Aduh, what? Coba lihat pergerakan dari Vino ya. Berusaha untuk bisa membabar habis seorang terdepan dengan satu pergerakan begitu luar biasa. Dan sekarang Esmeralda bisakah dia bertahan? Sendirian saja. Valistar pun dia masih berusaha ditembakin. Elton? Babiko, tapi Elton tidak akan kuat lagi. Wah, walaupun memang tadi dia dapetin 1 point kill ya. Cuman kayak terlalu dalam dan udah gak ada jalan untuk pulang juga karena apa? Base turretnya masih bisa dipertahankan oleh Philippines. Oke, masih bisa dipertahankan sekarang Pabiko berusaha untuk bisa mengejar tapi malah membuat dirinya pun Vinuya. hilang. Tapi Idren memberikan sebuah coveran yang begitu baik. Tadi Vinuya juga flicker ofensif loh, tapi gak kedapetin siapa-siapa. Ini keadaan Pabiko tidak baik-baik saja nih. Positioning yang tadi memang di luar Nurul ya. Di game kedua, sekarang udah gak bisa. Karena terlalu banyak yang bisa tabrak ke dia. Sulit. Sulit ini. Cuman tadi juga dari Malaysia kayaknya terburu-buru sih Ul. Iya, tadi abis dapetin point kill ke Nepomuceno, Koyome kan inisiasi kan? Iya. Itu Lordnya soalnya masih belum masuk kan di atas. Itu inisiasi juga ragu. Nggak Tadi ada- kan nggak ada gak follow up ya. kelihatan kan itu tadi mau nabrak apa enggak kah? Malah jalan santai kayak kebingungan di dalam turret tuh. Oke, tapi ini sebenarnya Philippines mereka masih bisa pertahanin 3 base turret itu udah bagus banget ya. Betul. Weh, Nepomuceno. Waduh. Oke, terbuka lagi peluang untuk Malaysia bisa langsung menutup game ini. Yap, 0-4-0 KDA yang sangat tidak baik-baik saja untuk Nepomuceno semenjak ketabrak dari awal. Gak ada nafas sama sekali yang dikasih oleh tim Malaysia untuk Nepomuceno. Dia mau maju, udah gak segan-segan bakal dipunish. Tapi Malaysia gak mau terlalu buru-buru lagi sekarang. Mereka bakal mengeksekusi yang lebih pasti aja yaitu objektif Lord. Yang sudah muncul dengan bala bantuan damage konstan dari Haziq. Wih, dikejar. Oke, Pabiko. Avatar of Guardian berhasil mendapatkan karena satu play dan langsung dibabar habis. Bisa dia bertahan dan masih bisa ul. Eltonnya kabur ya, dia masih punya sprint juga tapi Kayu melihat kuat banget di depan. Oke, Pabiko mencoba untuk bisa mendapatkan Karelta dan masih berhasil namun sekarang pertempuran kembali terpisah. Tepat berada di depan area. Satu bestar yang dimiliki oleh pemain dari Filipina malah mengakibatkan keuntungan yang dimiliki oleh tim Filipina sekarang. Bahkan orang ketiga tadi hampir saja bisa mereka ambil tapi Kayu berusaha untuk bisa kabur. Sakit banget dan selesai 3 player in total. Sudah tumbang dan 4 player. Hampir saja. Haziq menjadi korban. Apa yang terjadi? Wipe out. Wipe out. Oh, ada Masih ada Winter, tapi masih ada Pinu yang mencoba untuk bisa mengejar dan gagal wipe out. Tapi tetap saja kerugian untuk Malaysia. Udah pasti ini bakal jadi kerugian buat Malaysia. Lord yang mereka dapetin seakan tidak ada apa-apanya. Mencoba untuk maju dari Elton. Ditabrak balik oleh tim Filipina dan satu persatu di absen hampir terwipe out. Untungnya Dennis tadi selamat ya. Dia bisa menghindari ledakan pasif dari Terizla dengan Winter Crown yang dia miliki. Tapi akhirnya mereka nggak bisa utilize Lord. Dan akhirnya ngebuat dari goldnya sekarang udah mulai terkejar. Yep. 7.500 sekarang sisa 3.000 Pak. Nah ini ya terlalu terburu-buru mungkin. Dan akhirnya dipunish satu persatu. Dan jangan lupa kan ini Malaysia mereka berhadapan dengan tim Philippines. Yang walaupun kadang early-nya suka under, mereka selalu bisa menemukan jalan. Yap. Oke, apa yang akan terjadi sementara itu? Pertempuran yang kembali terpecah. Terlihat ada Tendonic Chance langsung dikeluarkan dan sekarang Soriano malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Ya terlalu depan juga ya kayaknya untuk adanya team fight. Soriano yang keberadaannya ter-reveal.
Sampai akhirnya tabrakan. Tectonic charge yang connect membuat dari Soriano pun menghilang. Yap, ini masalahnya sekarang Soriano tuh nggak punya stack gitu loh, Ul. Beda. Beda sama game sebelumnya Gas emang dia snowball mau kan? ngapain aja udah enak gitu loh. Gas Iya. snowball. Kaget saya juga. Nah, ada yang miss call lagi barusan. Oke, masuk Elton. Oke, Elton sendirian. Sebentar sekarang Nepomuceno, ada Tonros dikeluarkan pula. Masih sangat kuat mereka mempertahankan base turretnya. Masih itu dia, karena mereka nggak mau sampai ada bolong satu base turret. Karena itu bakal ngeganggu banget nantinya di dalam fight objektif ya. Mereka harus jalanin lane jauhnya juga, karena opsi buat lane jauh ini susah Pak. Ya. Cuman Lancelot doang kayaknya yang punya opsi jalanin lane jauh. Apalagi dalam keadaan under ataupun nantinya mau kontes, Lancelot ini kan sangat dibutuhkan ya kehadirannya nih buat nanti di area objektif. Ini masalahnya kayak 2 menitan lagi, Ul, kalau emang Filipina masih berjalan nih, jatuhnya udah kayak keadaannya netral nggak sih? Di luar dari turret ya? Harusnya iya. Di luar dari turret yang ada ya. Kalau untuk dari item ataupun mungkin dari apa ya? Atributnya. Atribut-atribut playernya itu kan udah netral juga gitu jadi semuanya. Iya, dan terutama juga dari Philippines ini high groundnya susah banget dijebol ya dari Ya. tadi. Mereka kan punya Tuh. Parsha. Sekarang mereka udah berani maju-maju ke depan, turretnya juga masih berhasil diamankan, Pinuya juga sudah siap untuk bisa langsung lompat nanti ke arah depan. Hey, Elton, Walistarmu sudah langsung terlihat pertempurannya. Siapa yang akan mendapatkan karena lot tersebut? Wah. Dan lotnya menjadi milik dari pemain Filipina dan mereka mendapatkan keuntungan untuk sekarang. Eltonnya down. 2 total lejam, akankah orang ketiga menjadi 1 tambahan makanan lagi untuk Filipina? Dan lihat mekanik dari Soriano. Marksman bukan jaga posisi tapi dia agresif banget, dan kali ini Berusaha untuk bisa mendapatkan karena 1 poin, tapi Dela Cruz bukanlah pilihan yang cukup baik. Ada Winter Crown, bahkan sekarang Wow. masih bisa selamat. Oh. What? No, Dead Sonata mengejar dan akhirnya 4 pemain dari Malaysia yang hilang. Bom waktu. Cashback. Coba Udah lihat. mulai meledak dari Philippines. Cashback udah langsung sadar-adanya. Waktunya untuk mereka langsung saja mungkin ke end. Karena game ini. Tapi Tectonic Charge gak memberikan impact yang begitu no. banyak. Kayumnya down. Sementara Hazik hampir saja menjadi korban. Hanya untuk sekarang wave minionnya berhasil tertahan. Oke, 1 detik Idrin untuk hadir kembali ya. Harusnya Philippines mereka tidak akan terlalu memaksa untuk end the game kali ini. Tapi tidak, dengan adanya Lord yang sekarang sudah mulai masuk. Oke, tetap mereka menang dari sisi quantity. Akankah mereka membawakan ini semua dengan adanya Lord yang udah mereka bawa pula? Namun Nepomuceno masih mencari celah untuk bisa mengatakan damage-nya. Federal Strike langsung dikeluarkan. Dan Nisnya kembali hadir. Dan Nisnya mencoba untuk bisa mengatakan damage pula ke arah dari tim lawan, dari tim Filipina. Tapi Lordnya pun bekerja sendirian, tepat berada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Malaysia. Dan Eltonnya mencari korban. Lordnya hilang, Webinian masuk. Dan Nisnya berusaha, dan Filipina mereka pun dipukul mundur. Wow, upaya comeback dari Philippines. Tapi memang masih belum berhasil secepat itu. Tapi lihat Malaysia, mereka kehilangan 3 base turret mereka. Itemization yang seperti apa Pak Pulung bilang, menuju menit 18. Ini udah akan saling mengejar juga satu sama lain. Terlihat damage yang disumbangin oleh Soriano juga udah besar. Dan jangan lupakan, dia sustain Pak. Dia punya War Axe. Yep. Dia punya Brute Force. Itu yang ngebuat dari teamfight jangka panjang ini juga bisa diladenin sama Soriano-nya. Selain mekanik yang luar biasa ya. Dan plus lagi Queen Swing tadi untuk Nepomuceno, ya udah dia nyari sustainnya aja. Karena menginjak ke arah late game, ini Malaysia mereka agak sedikit kewalahan sih seharusnya. Mereka cuma ngandelin damage dari Kiminya aja. Karena power dari Suyo ini akan semakin berkurang juga kan. Bisa dijawab, dan damage dari Philippines akan jauh lebih besar lagi nantinya dari Soriano dan juga Pabiko yang bahu-membahu untuk delivering. Dan bahkan Nepomuceno sekarang udah gak segen-segen. Iya. Langsung ke arah Breath of Despair. BOD langsung ya. Begitu mainnya. Oke, Haziknya punya WON. In case dia ditabrak sama Nepomuceno. Tapi apakah WON itu bisa menjadi jawaban atas true damage dari Lethality? Iya. Tetesan Federal Strike? Nah loh, ini karena Immortal bakal menjadi item wajib. Spawn time-nya? Iya, kaget lagi nih kita, emang begitu mainnya di sana ya. Iya, sekarang seru nih pakai musik. Habis itu
Enggak, biar rileks aja ini pemain-pemainnya, Ul. Pedro Astras dikeluarkan dan Nelton hampir saja, tapi setidaknya dia berhasil untuk memancing beberapa source skill tadi langsung dikeluarkan pula. Idrennya dengan Brave Factor masih dimiliki. Idrennya dan tidak bisa bertahan kembali. Idrennya menjadi korban. Coba lihat di tempat yang berbeda. Vinuya sendirian di bagian belakang berusaha untuk bisa mengusir karena beberapa player dan juga Elton. Langsung saja meladenin. 1v1 situation. Jangan dekati mereka. Biarkan mereka berdua menguasai dunia. Udah hancur ya di sini. Namun untuk sekarang Filipina, mereka memiliki kesempatan untuk bisa lebih dekat menuju ke medali emas. Oke, dan Philippines